Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gian Dede dengan NIM 23044111243 kelas 3C. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi topologi jaringan. Langsung saja masuk ke penjelasannya, yaitu topologi bus. Topologi bus ini bentuk susunan komputernya menggunakan satu kabel memanjang, yang mana awal dan akhirnya tidak bertemu. Sehingga dua ujung jaringan awal dan akhir harus menggunakan terminator. Untuk kabel dan konektor yang digunakan adalah kabel koaksial dan konektor BNC. Topologi bus ini seringkali dijumpai pada sistem klien atau server, di mana salah satu komputer digunakan untuk sebagai server dan lainnya menjadi klien. Instalasi pada jaringan bus ini sangat sederhana dan murah, karena maksimal hanya 5-7 komputer. Selanjutnya ciri-ciri topologi bus. Yang pertama, topologi bus merupakan teknologi lama yang dihubungkan dengan satu kabel dan dalam satu baris. Kedua, tidak memerlukan peralatan aktif untuk menghubungkan komputer. Ketiga, susah melakukan pelacakan kerusakan. Yang keempat, sangat ekonomis dalam biaya. Yang kelima, tidak memerlukan hub. Dan yang terakhir, paket data saling bersimpangan di satu kabel. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan topologi bus. Yang pertama, jika salah satu komputer mati atau kabel terputus, maka komputer lain tidak dapat berkomunikasi atau koneksi down. Yang kedua, trafik yang padat akan memperlambat proses data. Dan yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada topologi ini. Selanjutnya, kelebihan topologi bus. Yang pertama, hemat biaya. Kedua, tidak banyak menggunakan kabel untuk menghubungkan ke perangkat lain. Dan yang ketiga, cukup mudah jika kita ingin memperluas jaringan topologi bus. Selanjutnya, topologi ring. Disebut ring atau cincin karena topologi ini susunannya berbentuk lingkaran. Pergerakan data pada topologi ini berputar pada satu alat yang disebut hub, dan komunikasi data akan down jika salah satu titik mengalami problem. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka digunakanlah jaringan FDDI dengan cara mengirimkan data secara perum jam, atau bisa juga dibuat bolak-balik jika salah satu komputer down masih bisa berhubung. Selanjutnya, ciri-ciri topologi ring. Yang pertama, node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan arah komputer seperti jarum jam. Yang kedua, paket-paket data dapat mengalir searah dari kiri atau ke kanan sehingga mengurangi terjadinya collision atau tabrakan. Ketiga, kabel yang digunakan adalah kabel UTP atau patch kabel BM6. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan topologi ring. Yang pertama, kelebihannya yaitu data mengalir dalam satu arah, jadi dapat mengurangi terjadinya collision. Pengiriman data atau cepat karena dapat mengalir secara. Yang kedua, pengiriman data lebih cepat karena dapat mengalir searah dari kiri atau dari kanan server. Yang ketiga, waktu dalam mengakses data lebih optimal. Selanjutnya, kekurangan topologi ring, yaitu jika salah satu node dalam topologi ring rusak, seluruh jaringan bisa ikut rusak. Yang kedua, semua data yang ditransfer melalui jaringan harus melewati setiap node di jaringan, yang dapat membuat lebih lambat dibandingkan topologi bintang. Yang ketiga, pengembangan jaringan lebih susah dilakukan karena penambahan atau pemindahan perangkat dari dapat berpotensi merusak jaringan. Yang keempat, koneksi topologi ring bisa lebih mahal dibandingkan dengan penggunaan kartu internet, hub, atau switch. Yang ketiga itu topologi star. Topologi star bintang atau topologi bintang. Topologi jenis star atau topologi bintang merupakan model jaringan komputer yang terdiri dari satu server, biasanya berupa hub atau switch yang terhubung ke perangkat komputer lainnya seperti cabang-cabang.
Topologi star merupakan salah satu jenis dari topologi jaringan komputer, yakni struktur geometri sebuah jaringan komputer. Topologi star memiliki kekurangan-kelebihan. Kekurangan topologi star yang terutama terletak pada penggunaan kabel dalam pembuatan jaringan. Cara kerja topologi star yang pertama, yang telah terhubung setpot penyediaan paket data harus siap menjadi pusat jaringan komputer. Yang kedua, kemudian pasang kabel di port hub atau setelah yang digunakan sebagai pusatnya. Jika setiap kabel sudah dipasang, sambungkan kabel ke komputer yang digunakan sebagai klien atau pengguna. Dengan demikian, setiap pengguna atau klien akan mendapatkan data yang sama dengan yang dimiliki server sebagai pusat dan juga sumber paket data. Jika memutuskan untuk menggunakan topologi star untuk membuat jaringan komputer, maka harus membuat setiap komputer yang digunakan sebagai pengguna dilengkapi dengan kabel. Dapat dikatakan jika memiliki 50 unit komputer klien atau pengguna, diperlukan 50 unit kabel hingga jaringan topologi star dapat bekerja dengan baik dan optimal di setiap komputer pengguna. Saat mengirimkan data antar perangkat, maka data tersebut akan melewati hub atau switch lebih dahulu untuk dituliskan kepada perangkat yang dituju. Kelebihan dan kelemahan topologi star. Yang pertama, kelebihan, yaitu kerusakan pada satu komputer tidak akan mempengaruhi jaringan lainnya. Misalnya ada 5 komputer dan komputer nomor 3 mengalami gangguan, jaringan komputer yang lainnya tetap jalan. Yang kedua, tahap, terdapat lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang ketiga, penambahan ataupun pengurangan termudah dilakukan. Yang keempat, setiap komputer berkomunikasi langsung dengan konstruktor. Lainnya, kelemahan topologi star. Pertama, lalu lintas jaringan yang padat akan memperlambat proses pengiriman data. Kedua, boros dalam pemakaian kabel. Jika hub pusat mengalami gangguan jaringan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang keempat, jumlah terminal terbatas, tergantung pada port hub yang tersedia. Lainnya, topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang terhubung di dalam jaringan. Dalam topologi mesh ini, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Topologi ini secara teori memungkinkan, tapi tidak praktis dan membutuhkan biaya yang tinggi untuk diimplementasikan. Cara kerja topologi mesh, yaitu cara kerja topologi mesh dalam jaringan komputer sejatinya memiliki dua prinsip, yakni routing dan floating. Yang pertama, routing. Pada tahap routing, sebelum data dikirim ke tujuan, data dikomunikasikan melalui jalur yang telah diatur sebelumnya dengan melibatkan banyak perpindahan antara node. Semua node perantara harus aktif dan tetap terhubung untuk mentransmisikan data melalui jaringan. Yang kedua, floating. Pada tahap floating dalam jaringan, data akan dikirimkan ke setiap node yang aktif. Data yang dikirimkan bakal diterima oleh suatu node penerima. Jika tidak dapat dikirimkan ke node itu, node tersebut akan meneruskan ke node berikutnya. Selanjutnya yaitu kelebihan topologi mesh. Yang pertama, keuntungan utama dari topologi ini adalah fault tolerance. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang ketiga, relatif lebih mudah memperbaiki jika ada trouble jaringan atau komputer. Yang keempat, privasi dan security pada teknologi mesh lebih terjamin karena komunikasi antar dua komputer tidak dapat diakses oleh komputer lain. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu kelemahan topologi mesh. Yang pertama, biaya terlalu tinggi dalam instalasi ataupun perawatan. Kedua, membutuhkan banyak kabel dan port input-output. Semakin banyak komputer, semakin banyak juga kabel link dan port input-output yang dibutuhkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu topologi tree atau topologi pohon. Topologi ini adalah kombinasi antara topologi bus dan topologi star. Topologi ini terdiri dari atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone.
komputer-komputer dihubungkan dengan, sedangkan hub dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Topologi ini disebut juga dengan topologi bertingkat dan biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki. Selanjutnya yaitu kelebihan topologi tree. Pertama, skalabilitas. Kelebihan topologi tree terdapat pada skabilitas jaringan. Topologi ini dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan cabang-cabang baru ke dalam sirkuitnya. Kemudian manajemen struktur hierarki topologi pohon memudahkan pengelolaan jaringan karena setiap tingkatan struktur memiliki perangkat pusat yang mengontrol aliran data. Lingkungan jaringan. Struktur hierarki topologi pohon memungkinkan penerapan firewall dan kontrol akses yang lebih khusus. Ketahanan sistem jaringan yang bercabang. Dalam topologi pohon, kerusakan satu perangkat biasanya tidak berdampak pada seluruh jaringan. Hanya perangkat pada tingkat yang sama dengan perangkat yang rusak dan perangkat di bawahnya yang terpengaruh. Kekurangan topologi tree. Yang pertama, dapat melumpuhkan semua jaringan. Jaringan secara keseluruhan bisa melengkung apabila terjadi kegagalan utama pada data treble untuk treble trunk maupun hub pusat. Yang kedua, pengelolaan yang tergolong sulit. Untuk mengelola jaringan topologi ini tergolong lebih rumit dan sulit, terutama dari segi peningkatan ukuran di luar titik. Yang ketiga, biaya yang lebih banyak. Untuk biaya yang dikeluarkan dalam membuat jaringan topologi pohon ini adalah harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Yang keempat, memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Untuk topologi pohon ini memiliki konfigurasi dan perawatan yang tergolong lebih sulit dilakukan. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang topologi jaringan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.